hari ini gue bakal cerita tentang anaknya Owl sama Sabi yang lagi sakit. Ini si Blue, yang Blue Solid. Nah, ternyata tidak semudah yang teman-teman pikirkan, pastinya nggak semudah yang teman-teman bayangkan, dan dia lagi sakit tiba-tiba drop kemarin gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe dan belum menyalakan notifikasinya, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya agar tidak tertinggal informasi, tips, trik, dan kucing-kucing yang udah siap adopsi di Bubulusi. Nah, ini yang British Shorthair, anaknya Owl nih, dia nih mamanya. Ntar ya, kita masukin dulu. Iya, betul. Nah, sekarang dia tuh lagi dispetin teman-teman, karena dia nggak mau makan dari kemarin. Jadi mau nggak mau kita yang suapin pakai spet ini. Tunggu dulu deh. Nah, emang agak susah kalau kita nih ya, kalau sakit dokternya pun ya kesulitan ya. Jadi akhirnya gue lebih memilih rawat jalan daripada dia dirawat. Nah, kenapa? Karena waktu itu 2 kali dirawat inap dan akhirnya juga ternyata tidak terselamatkan kitten gitu, karena ternyata pas mau diinfus itu susah banget teman-teman. Dokternya tuh kesulitan nyari nadinya ya, biasanya tuh buat ngituin infus. Itu kesulitan karena pembuluh darahnya masih kecil banget katanya. Nah, ini dia, gue seperti biasa menggunakan lampu 5 watt untuk menghangatkan dia, karena dia demam, kondisinya juga kemarin suhunya lumayan gitu ya, tidak normal gitu. Jadi dokternya menyarankan seperti biasa menggunakan lampu gitu. Nah, gue kemarin ke dokter dan dikasih ini ada tambahan multivitamin, ada lisin, dikasih lisin buat campuran dengan ini nih. Gue pakai recovery biasa, wet food. Kalau ada yang sakit, mereknya ya teman-teman bisa pilih sesuai yang teman-teman inginkan gitu, terus dicampur sama obat dokter gitu ya. Jadi caranya tuh ya teman-teman pakai spet ini, karena kalau dia nggak mau makan pastinya susah, kasihan, dan akan ada kemungkinan dia akan tidak selamat gitu ya. Jadi teman-teman mau nggak mau disuapin gitu ya per 4 jam. Yang penting dia ada makanan sama minum yang masuk ke mulutnya dia gitu ya, ke perutnya dia, dan air pun sama. Nah, caranya gini ya teman-teman, cara masukinnya biar teman-teman jauh lebih mudah. Pakai sendok, terus udah nih, tekan. Ini anak satu bocil nih, ngapain sih lo di sini, sok-sok peduli deh. Orang lagi sakit juga. Nah, kayak gini nih. Kita akan tekan sampai dia masuk, dan setengah aja teman-teman, karena nanti pas kalian masukin pompaannya gitu, pendorongnya itu takutnya dia keluar lagi gitu. Jadi dipenuhin pipet ini nanti setengah aja gitu. Nah, secukupnya aja ngasihnya, yang sekiranya cukup untuk ukuran umur kucingnya. Memang kalau ada kitten sakit tuh biasanya agak kesulitan buat ngehandle-nya, termasuk gua, bahkan dokter pun kadang kesulitan. Dan itu udah kejadian di pengalaman gua. Udah sekitar berapa ya, 3 kitten mati ketika posisinya dirawat inap di dokter. Jadi yang ini mudah-mudahan dia bisa survive, bisa selamat. Terus kalau ditanya faktornya apa, agak bingung ya, tapi yang pasti ada indikasi kutu ternyata gitu ya. Ada indikasi kutu loncatnya, jadi harus hati-hati banget teman-teman. Mungkin karena itu dia mengalami demam gitu. Di kupingnya juga kata dokternya ada
ada indikasi kutu juga, ada ear match-nya. Jadi karena kalau umur segini tuh kita belum bisa kasih obat tetes kutu karena umurnya baru 1,5 bulan, masih kecil banget gitu. Minimal kalau dia udah agak besar, minimal 3 bulan atau dalam kondisi dia sangat normal atau sangat sehat gitu ya. Dan itu pun disesuaikan porsinya karena obat tetes kutu itu keras sekali. Jadi opsi yang terbaiknya adalah menggunakan bedak gitu. Jadi dokter gua tuh nggak bisa ngasih rekomendasi apa-apa kalau umur segini, cuman ya seperti yang biasa gua lakukan, menggunakan bedak pengusir kutu gitu sih. Jadi tetap jaga kebersihan kandang-kandang teman-teman. Mudah-mudahan ini bukan virus gitu ya, bukan penyakit yang menular ke kucing-kucing lain, karena lagi ada kitan-kitan di sini dan kasihan banget, beneran kasihan. Jadi mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan si Blue ini bertahan hidup sama kayak si Anjil waktu itu pun kondisinya kurang lebih tiba-tiba drop di umur yang kurang lebih sama waktu itu, sekitar 2 bulan ya. Dan harus dirawat inap dan diberikan suntikan injeksi gitu ya, obat-obat yang agak kesulitan dimasukin lewat mulut biasanya menggunakan suntikan yang diinjeksi gitu, multivitamin, terus apalagi ya kemarin lupa kayak gitu. Nah ini setengah aja karena ketika teman-teman nanti dorong dia biasanya akan keluar. Nah gitu, jadi pas teman-teman ada pegangan buat mendorong. Nah lalu kita kasih dia, ini udah yang gue ngasih dia ke tiga sepetan ukuran segini aja gitu. Jadi biasanya nanti sekitar 4-6 jam sekali gue kasih makan gitu, sama dikasih minum sekitar 2-3 jam sekali gitu, karena kalau enggak dia belum mau minum. Kasian banget dia. Udah, minum dulu, makan dulu. Kukumu panjang ya. Kalau nggak disuapin dia nggak minum nih. Terus hati-hati teman-teman, takutnya berdarah. Tunggu dia telan dulu kan, takutnya kena giginya dia, jadi harus pelan-pelan banget. Mudah-mudahan dia bertahan, karena mayoritas teman-teman yang tahu baru lihat gitu ya tentang British Shorthair biasanya taunya British Shorthair abu-abu gitu. Jadi ini warna yang paling teman-teman yang biasanya tahu, walaupun anaknya tuh ada yang krim, ada yang lilac, sama ada yang red tuh gitu. Nih satu lagi dek, sekali lagi abis ini udah minum terus kamu bisa tidur lagi. Oke. Udah, mantap Jos. Satu lagi, sekali lagi. Oh kemana sih? Jangan gitu deh, sekali lagi ntar biar cepat sembuh, biar besok main lagi toh sama teman-teman lu, biar bisa nyusul lagi. Udah, ini udah 3 sepetan suntikan ukuran 0,5. Nah, sekarang kita tinggal ngasih dia minum, tapi biarin dia dulu duduk. Itu lagi ada yang sakit malah deket-deket, ntar kalau ketularan gimana? Nah dia gue taruh di samping mamahnya, di samping kandangnya owl. Kalau nggak gue taruh di atas ya, biar
sisi emosionalnya tetap terjaga. Biasanya gue kalau ada kucing sakit itu biasanya diisolasi gitu. Nah ini mudah-mudahan faktornya bukan karena virus yang menular gitu ya. Karena kalau dia dipisah kasihan, dia masih kecil banget sendirian gitu. Mohon doanya teman-teman, semoga kitan-kitan di sini survive gitu. Jadi teman-teman yang belum kebagian atau belum dapat kesempatan mengadopsi dari sini, mudah-mudahan segera bisa dapat gitu ya. Jangan lupa juga follow Instagram @bubulusi karena biasanya info-info terbaru akan di-share juga di situ. Ya, minum dulu. Belum minum. Nah dia udah lemes banget dan jangan lupa dikasih minum teman-teman. Minumnya pun sama, disepatin ke mulutnya. Ya. Berontak nih. Ntar deh, terus pelan-pelan nih. Ini mulai berontak. Dia nggak mau buka mulut, kalau masih kecil tuh agak susah nih. Kebanyakan keselak dia. Iya, sini. Nah, itu dulu ya teman-teman video merawatnya. Mohon doanya sekali, mudah-mudahan dia survive gitu ya. Dari kondisi dia yang drop, mudah-mudahan dia sehat dan teman-teman punya kesempatan juga untuk mengadopsi dari sini. Jangan lupa subscribe buat teman-teman yang baru hadir di channel Bubulusi, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman bagaimana menghandle kucing-kucing yang masih kecil sekali. Dan ini memang satu tantangan sendiri ketika teman-teman melakukan proses breeding seperti itu ya. Jadi nggak semua yang teman-teman lihat itu enak-enaknya aja, banyak sekali yang nggak enaknya yang mungkin belum gue share di video Bubulusi ini gitu. Jadi ini salah satu kondisi yang memang gue udah ngalamin beberapa kali, tiba-tiba drop seperti itu. Mungkin karena faktor cuaca, mungkin karena segala macam yang bisa menjadi faktor-faktor sehingga dia tiba-tiba drop gitu ya, dan sakit gitu. Itu dulu teman-teman, jangan lupa follow Instagram juga @bubulusi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ya.